Ya, jadi kita memang melihat Jaktim ini menjadi tempat yang sangat tepat untuk beberapa inovasi gitu. Gitu. Bulan Dana bukan sekedar tempat kita untuk mencari dana, tapi sebenarnya lebih dari itu kita jadikan bulan-bulan untuk mengukur seberapa cinta masyarakat ke kita, seberapa eh, tinggi kepercayaan masyarakat ke kita. Di pandemi bulan Dana itu boleh dibilang smooth, walaupun memang agak-agak susah karena kan harus merubah cara konvensional menjadi cara yang lebih high tech. Harus kasih informasi potensi, juga tawaran kemitraan dan kerjasama untuk Sejaktim secara khusus, karena kita tahu sebenarnya kapasitas pihak-pihak tertentu itu daya jangkauannya bukan sekelurahan, bukan sekecamatan, tapi sewilayah kota. Nah, Arya melihat sedemikian rupa, memang masih banyak sih kekurangan kelemahan sana sini gitu ya yang sudah dilakukan oleh PMI Jakarta Timur di bawah kepemimpinannya Pak Kris. Kira-kira apa sih ya yang Pak Arya lihat yang perlu katakanlah kita perdalam lagi atau perlu kita touch up lagi tentang kemitraan dan kerjasama PMI Jakarta Timur? Ya, yang pertama saya kan juga warga Jaktim ya, jadi saya juga merasakan PMI Jaktim amanah dalam melayani masyarakat, terutama dalam pelayanan kemanusiaan. Jadi kita bisa lihat PMI Jaktim di bawah Pak Kris itu melanjutkan ya budaya tepat janji, terus kemudian membayar lunas kepercayaan ketika bulan Dana. Tentunya masyarakat itu kan menyumbang ya dari sekolah, dari pihak-pihak, dari masyarakat, menyumbang kepada PMI itu dengan harapan pelayanannya ditingkatkan, dan kita lihat ada budaya tepat janji, komitmen, terus melayani. Misalnya di hari ini nih kita kan lihat ada spraying disinfektan ramah lingkungan dari Ekoenzim yang merupakan ya tadi bagian dari kerjasama dan kemitraan dari PMI DKI, terus kemudian disalurkan kepada kota, ya di wilayah PMI kota dan kabupaten gitu se-DKI. Itu kita lihat PMI Jaktim sangat komitmen dan sangat Spartan gitu ya, responsif, semangat, dan kita senang melihat PMI Kota Wilayah Jakarta Timur yang sangat inovatif juga, kayak hadirnya ruang podcast ini, podcast Broensis. Ya, jadi kita memang melihat Jaktim ini menjadi tempat yang sangat tepat untuk beberapa inovasi gitu, dan bisa dijadikan inspirasi bagi kota-kota lain. Karena itulah menurut saya budaya tepat janji, komitmen, inovasi, Spartan begitu ya, itu hal yang penting dipertahankan gitu Jaktim. Apalagi kita sekarang mau masuk bulan Dana lagi gitu. Bulan Dana bukan sekedar tempat kita untuk mencari dana, tapi sebenarnya lebih dari itu kita jadikan bulan-bulan untuk mengukur seberapa cinta masyarakat ke kita, seberapa tinggi kepercayaan masyarakat ke kita. Kalau misalnya kita lihat dari tahun kemarin kan terjadi peningkatan ya dari tahun-tahun sebelumnya. Secara total misalnya capaian bulan dananya Pak Ketua Rustam itu melampaui bulan dana periode lalu. Iya kan, melampaui target, dan bahkan dibandingkan yang periode sebelumnya melampaui. Padahal kita menghadapi masa yang punya kekhawatiran tinggi gitu kan, karena kita terdampak pandemi, semua orang ekonominya lagi anjlok begitu. Tapi ternyata di luar ekspektasi kita ya, bahasanya Pak Gubernur Anies Baswedan, inflasi hanya menyentuh sektor ekonomi, tapi untuk kepedulian sosial tidak mengalami inflasi begitu. Justru malah kepercayaan masyarakat kepada PMI, terus kepedulian sosial, berarti juga solidaritas kemanusiaan meningkat. Tidak berubah ya Pak? Tidak berubah, dan ya kita bisa tahu PMI Jaktim paling tinggi
secara capaian, dan ini apresiasi untuk PMI Jaktim juga lebih dari itu sebenarnya apresiasi untuk masyarakat Jakarta Timur betul. yang masih memberikan kepercayaan. Jadi memang hal-hal yang sifatnya prinsip tadi saya kira bisa dipertahankan, bahkan PMI Jaktim kita bisa sebut sebagai referensi pelayanan kemanusiaan untuk masyarakat DKI, bisa ditiru beberapa aspeknya ya, dalam hal inovasi, budaya Spartan melayani, budaya tepat janji. Saya kira itu hal yang bagus ya. Jadi kita apresiasi banget sama Jakarta Timur kalau dari DKI sih. Terima kasih Iya. Pak Arya yang luar biasa memberikan apresiasi. Ini kalau misalnya Bro Sis, apalagi warga Jakarta Timur mendengar, melihat statement Pak Bro Arya yang sangat luar biasa mengapresiasi kontribusi dari Jakarta Timur gitu ya, warganya. Memang bulan dana kemarin itu betul Pak Arya bilang sebagai bukan evaluasi terhadap kinerja, tetapi ini kayak semacam kita melihat indikator feedback masyarakat. Apakah masyarakat PMI itu benar-benar gencar luar biasa memberikan sesuatu pelayanan kepada PMI, kepada masyarakat dalam masa pandemi. Tapi kita melihat nih di dalam bulan dana feedbacknya seperti apa dari masyarakat. Ternyata luar biasa Pak Arya. Peningkatan bulan dana terjadi, terus tidak terjadi seperti sebelumnya tuh banyak sekali kayak masyarakat yang protes, mengklaim dan segala macam gitu. Di pandemi bulan dana itu boleh dibilang smooth, walaupun memang agak-agak susah karena kan harus merubah cara konvensional menjadi cara yang lebih high tech, menggunakan e-money, kemudian scan barcode yang pakai QR code gitu. Nah itu yang merubah konvensional menjadi lebih ke high tech. Tapi alhamdulillah masyarakat masih sangat tinggi kepeduliannya. Mudah-mudahan tahun ini juga ya Pak. Mudah-mudahan, insya Allah naik terus. Kita tadi sudah mencatat Bro Sis, Pak Arya terkait dengan budaya-budaya yang sudah PMI Jakarta Timur jalankan. Terus kita juga sudah highlight tentang motonya PMI DKI ini terkait dengan siap gitu. Siap. Nah ini juga sudah seharusnya menjadi moto yang diimplementasikan juga di Jakarta Timur Pak, terkait dengan bagaimana sigapnya kita, responnya kita terhadap kebutuhan masyarakat, pelayanan apa aja gitu. Terus inovatif podcast ini bentuk dari kita menjawab sangat inovatif kebutuhan gitu. Ini sebuah salah sedikit ya salah satunya yang kita sudah tunjukkan. Kemudian tadi akuntabel, mudah-mudahan yang tadi budaya amanah, budaya tepat janji ini akan kita terus pupuk, kita tingkatkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat Pak. Dan yang terakhir adalah tadi dari siap adalah yang saya catat profesional ya. Mudah-mudahan di bawah pembinaan Pak Arya dan Pak Ketua PMI DKI, Pak Rustam Effendi, kita juga akan terus menjaga profesionalisme kerja kita. Nah, terakhir Bro Sis, kita pengen dengarkan sebenarnya harapannya Pak Bro Arya ini terhadap kerjasama, kemudian terkait dengan ketika kita bekerja sama kan pasti akan ada sesuatu yang manfaat yang dihasilkan dari kerjasama itu. Sebenarnya harapannya seperti apa sih? Yang pertama tentunya kita harus, kalau bahasanya Pak Ketua Rustam itu, kita jangan pernah berhenti berpikir, bertindak yang terbaik untuk masyarakat melalui PMI. Jadi misalnya kita sudah melihat adanya peningkatan dari tahun ke tahun, respon masyarakat yang baik, kita jangan pernah berhenti. Misalnya tadi bahasa layanan, kalau kita sekarang masuk ke tahap digitalisasi, maka misalnya indikator kepuasan masyarakat kepada pelayanan kita
di PMI DKI ataupun PMI Jaktim secara khusus itu juga mulai harus masuk ke tahap digitalisasi. Misalnya ada namanya customer satisfaction indicators, misalnya dalam bentuk-bentuk apa kita bisa menjaring masukan atau respon secara aktual dari masyarakat. Survei kepuasan gitu ya. Survei kepuasan secara cepat, secara aktual. Karena kalau jangka waktunya atau metodenya terlalu rumit, nanti kita nggak dapat respon yang aktual. Misalnya di UDD Jaktim setelah kebijakan PMI DKI untuk desentralisasi pelayanan darah 24 jam seperti apa. Jadi kita sama-sama terus memperbaiki dari apa yang sudah optimal sekarang. Jadi dari yang sudah optimal kita terus tingkatkan. Karena masyarakat juga tingkat kepuasannya juga terus meningkat gitu. Tingkat harapannya, tingkat kepuasannya juga tingkat responnya nanti. Yang pertama seperti itu. Itu bagian dari sigap dan inovasi juga. Sigap terhadap respon masyarakat, inovasi dalam pelayanan. Yang kedua, menurut saya hal yang juga saya datang sendiri waktu kerjasama dengan Angkasa Pura II, yaitu kerjasama yang sangat bagus. PMI Jaktim bisa merespon donor darah dari pihak-pihak yang sangat potensial membantu masyarakat. Perlu juga dalam format yang ke depan itu diaktifasi atau dioptimalkan untuk pelayanan yang lain gitu, sehingga kita bisa lihat misalnya kemarin baru skup kecil di sekitar bandara, masyarakat yang merasakan manfaatnya. Bagaimana pihak-pihak seperti itu juga lebih memberikan kepercayaan kepada PMI Jaktim untuk melakukan pelayanan-pelayanan di tempat lain. Saya kira PMI Jaktim punya SDM yang sangat bagus-bagus. Si Seki ini luar biasa, komunikasinya bagus banget kan. Banyak yang lain juga saya lihat punya kemampuan komunikasi yang sangat baik. Jadi yang penting itu, kalau yang pertama adalah masalah inovasinya. Yang kedua itu pesan pentingnya adalah memperluas kepedulian atau memperluas daya jangkau manfaat dari pihak-pihak yang ada. Jadi kalau tahun kemarin dia baru bantu wilayah sekitar kantornya, kita harus kasih informasi potensi, juga tawaran kemitraan dan kerjasama untuk sejaktim secara khusus. Karena kita tahu sebenarnya kapasitas pihak-pihak tertentu itu daya jangkaunya bukan sekelurahan, bukan sekecamatan, tapi sewilayah kota gitu minimal. Nah ini juga yang harus dipastikan ketika kita memperluas daya jangkau kerjasama dari pihak-pihak yang punya daya jelajah besar juga. Itu yang harus dipastikan adalah daya jelajahnya makin luas, dukungannya juga makin besar secara jumlah kuantitas, tapi manfaat yang dirasakan juga harus makin ke kelas yang makin bawah. Itu yang harus penting. Jangan sampai karena angkanya makin tinggi, tapi daya jelajahnya juga makin luas. Cuma penerima manfaatnya justru masuk ke kelas yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan. Tidak tepat sasaran. Jadi kita harus makin akurat info-info tentang siapa yang paling membutuhkan. Jadi kita sama-sama menyisir data yang ada di masyarakat, seberapa butuh mereka. Itu saya kira itu juga mampu dilakukan oleh SDM PMI Jaktim yang sangat hebat. Dan juga saya kira bukan hanya kapasitas, tapi kegesitannya, spartannya itu luar biasa saya kira. Ini sebenarnya kita nggak cukup ya, kami bicara cuma segini sama Pak Arya, banyak banget yang harus kita klik lagi dari Pak Bro Arya, tapi karena Pak Bro Arya pasti banyak kesibukan, datang ke sini meluangkan waktu segini aja, ini udah luar biasa buat kita, sebuah kehormatan. Terima kasih. Terima kasih, saya juga terhormat bisa ketemu si Seki, semua teman-teman PMI Jaktim. Jaga semangat semua, jaga kesehatan, jaga stamina. Terima kasih Pak Bro Arya, semoga Pak Bro Arya juga sehat selalu, tidak ada remedial lagi. Remedial COVID ya. Tidak ada lagi remedial COVID ya. Kita sudah akhiri saja COVID sampai di sini.
Itu tadi perbincangan obrol-obrol santai kita, tapi sangat inspiratif. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Bro Arya selaku Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan dari PMI Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Pak Bro Arya. Terima kasih Sis Eki. Saya Sis Eki dan Bro Arya pamit undur diri. Terima kasih Bro Sis yang sudah bergabung dan menyaksikan podcast kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.